Halo sahabat semua, selamat jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas manusia purba, kemana ya mereka sekarang? Perbedaan antara manusia purba, Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan lain-lain, dan manusia modern, Homo sapiens, dapat dilihat dari beberapa aspek, baik fisik, budaya, maupun teknologi. 1. Ciri fisik manusia purba, volume otak lebih kecil, sekitar 900 sampai 1100 cm kubik untuk Homo erectus dibanding Homo sapiens dengan rata-rata 1350 cm kubik. Tulang alis, kening menonjol, rahang besar, dan gigi kuat. Postur tubuh sedikit lebih pendek dan berotot. Neanderthal misalnya adaptif untuk cuaca dingin. Struktur tulang panggul dan kaki kurang efisien untuk berjalan jauh dibanding manusia modern. Manusia modern, bentuk tengkorak lebih bulat, dagu menonjol, dan tulang wajah lebih kecil. Postur tubuh lebih tinggi dan ramping. Otak lebih besar dengan struktur korteks yang kompleks, memungkinkan pemikiran abstrak. 2. Perilaku dan kecerdasan manusia purba. Menggunakan alat sederhana dari batu atau tulang, contoh kapak genggam oldowan atau Acheulean. Kemampuan bahasa terbatas, diduga belum memiliki sistem bahasa kompleks. Berburu dan meramu dengan teknik dasar, hidup dalam kelompok kecil. Manusia modern menciptakan alat lebih canggih, tombak, jarum, senjata panah, dan lain-lain. Mengembangkan seni, lukisan gua, patung, perhiasan, dan ritual pemakaman. Bahasa kompleks dengan simbolisme dan kemampuan berkomunikasi detail. Bercocok tanam dan beternak. Revolusi Neolitik. 3. Budaya dan sosial manusia purba. Hidup nomaden, mengikuti migrasi hewan buruan. Tidak meninggalkan banyak bukti seni atau kepercayaan spiritual. Manusia modern, membangun pemukiman permanen, desa, hingga kota. Memiliki sistem kepercayaan, mitologi, dan struktur sosial hierarkis. Menciptakan tulisan, matematika, dan teknologi seperti logam. Adaptasi lingkungan manusia purba terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya Neanderthal di Eropa zaman es, kurang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim drastis. Manusia modern dapat hidup di hampir semua habitat, gurun, kutub, hutan, dan lain-lain. Mengembangkan pakaian, rumah, dan teknologi untuk bertahan. 5. Genetik. Manusia purba seperti Neanderthal dan Denisovan punah, tetapi sebagian gennya masih ada dalam DNA manusia modern, khususnya keturunan non-Afrika, akibat kawin silang. Manusia modern unggul dalam kecerdasan, adaptasi, dan inovasi teknologi, sementara manusia purba lebih mengandalkan kekuatan fisik dan insting untuk bertahan hidup. Evolusi Homo sapiens didorong oleh kemampuan berpikir abstrak, kerjasama sosial, dan kreativitas. 6. Penyebab kepunahan manusia purba. Manusia purba seperti Homo erectus, Neanderthal, dan Denisovan menghilang sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun lalu. Beberapa teorinya. Kompetisi dengan Homo sapiens. Homo sapiens memiliki teknologi lebih maju. Contoh, alat berburu, strategi kelompok, dan kemampuan beradaptasi lebih baik. Kemungkinan terjadi konflik atau perebutan sumber daya. Perkawinan silang, interbreeding. DNA Neanderthal dan Denisovan ditemukan dalam gen manusia modern, menunjukkan kawin campur, tapi populasi mereka terserap oleh Homo sapiens. Perubahan iklim, zaman es terakhir, sekitar 30.000 tahun lalu, menyebabkan tekanan ekologis yang mungkin lebih mudah diatasi Homo sapiens, berkat jaringan sosial dan inovasi. Penyakit bawaan Homo sapiens, seperti virus, bisa jadi mematikan bagi populasi purba yang belum memiliki kekebalan. Bukti arkeologi terbaru. Penemuan mutakhir mengubah pemahaman kita tentang manusia purba. Seni prasejarah. Lukisan gua di Sulawesi, Indonesia, berusia 45.000 tahun, membuktikan Homo sapiens sudah memiliki kemampuan simbolik saat tiba di Asia Tenggara. Neanderthal juga diduga membuat lukisan gua di Spanyol, 64.000 tahun lalu, menunjukkan mereka mungkin punya pemikiran kompleks. Alat canggih Neanderthal. Alat tulang dan perhiasan dari zaman Paleolitikum Eropa menunjukkan Neanderthal tidak seprimitif yang dikira. Hobbit, Homo floresiensis, spesies manusia kerdil di Flores, Indonesia, bertahan hingga 50.000 tahun lalu.
tapi punah mungkin karena kedatangan Homo sapiens. 8. Keunggulan Homo sapiens. Apa rahasia kesuksesan manusia modern? Otak fleksibel. Kemampuan berbahasa kompleks, memungkinkan koordinasi kelompok dan transfer pengetahuan antar generasi, kreativitas, dan inovasi. Dari jarum jahit untuk pakaian hingga perahu untuk migrasi ke Australia ke 65.000 tahun lalu. Jaringan sosial. Homo sapiens membentuk aliansi antar kelompok, memperluas pertukaran sumber daya dan ide. 9. Pertanyaan yang masih misteri. Apakah Neandertal punah karena perang? Tidak ada bukti langsung, tetapi persaingan sengit mungkin terjadi. Kenapa Homo sapiens satu-satunya yang bertahan? Kombinasi faktor genetik, budaya, dan keberuntungan. Misalnya waktu migrasi yang tepat. 10. Relevansi dengan manusia modern. DNA purba dalam tubuh kita. Gen Neandertal memengaruhi sistem imun, risiko penyakit, bahkan warna kulit orang Eurasia saat ini. 11. Kehidupan sosial. Struktur kelompok dan hierarki manusia purba. Kelompok kecil, 10-30 individu. Homo erectus dan Neandertal hidup dalam kelompok familial kecil bergantung pada perburuan besar, seperti mamut atau meramu. Bukti dari situs Cima de los Huesos, Spanyol, menunjukkan Neandertal mungkin merawat anggota yang sakit atau tua. Minim stratifikasi sosial. Tidak ada bukti kepemilikan pribadi atau kelas sosial yang kompleks. Manusia modern awal, kelompok lebih besar, 50-150 orang. Homo sapiens membentuk suku dengan pembagian tugas, pemburu, pengumpul, pengasuh anak. Lukisan gua dan perhiasan menunjukkan simbol status, misalnya kalung dari gigi hewan. Awal hierarki, pemimpin spiritual, dukun, muncul seiring kepercayaan animisme dan ritual pemakaman. Teknologi, dari batu sederhana hingga revolusi digital. Manusia purba zaman Paleolitik, 2,6 juta tahun sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Homo habilis, alat batu oldowan, serpihan tajam untuk memotong. Homo erectus, kapak genggam, achelian, bentuk simetris, bukti pemikiran abstrak. Neandertal, alat tulang dan teknik Levallois, serpihan batu presisi. Manusia modern zaman Mesolitik atau Neolitik, 10.000 sampai 4.001. Mata panah, jarum jahit dari tulang, dan perangkap hewan. Domestikasi hewan dan pertanian, gandum, padi, memicu kota pertama. Zaman modern, dari roda hingga AI, teknologi menjadi pendorong utama dominasi Homo sapiens. 13. Temuan terkini di Indonesia. Indonesia adalah hotspot evolusi manusia dengan penemuan mencengangkan. Homo floresiensis, manusia Flores, spesies kerdil, tinggi 1 meter, dengan otak kecil tapi menggunakan alat, bertahan hingga 50.000 tahun lalu. Misteri, apakah mereka Homo erectus yang mengecil, island dwarfism, atau keturunan spesies lebih tua? Lukisan Gua Sulawesi, 45.500 tahun. Gambar babi kutil tertua di dunia, membuktikan Homo sapiens sudah ada di Indonesia lebih awal dari yang diperkirakan. Situs Sangiran, Jawa Tengah. Fosil Homo erectus berusia 1,5 juta tahun menunjukkan Jawa sebagai salah satu tempat pertama migrasi manusia purba dari Afrika. 14. Kontroversi dan debat ilmiah. Out of Africa versus multiregional. Apakah Homo sapiens hanya berevolusi di Afrika lalu menyebar out of Afrika, atau ada evolusi paralel di Asia, si Eropa? Bukti genetik kuat mendukung teori pertama. Kapan Homo sapiens tiba di Asia Tenggara? Temuan di Sumatera, Gua Lida Ajer, menunjukkan kehadiran mereka 73.000 tahun lalu, lebih awal dari perkiraan sebelumnya. 15. Bagaimana jika manusia purba masih hidup? Neandertal yang cerdas mungkin bisa berintegrasi dengan masyarakat modern, tapi perbedaan biologis, seperti kebutuhan kalori 30% lebih tinggi, akan jadi tantangan. Budaya mereka mungkin mirip suku tradisional yang terisolasi. Contoh, suku Sentinel.
Pertanyaan untuk diskusi teknologi apa yang paling menentukan kesuksesan Homo sapiens? Jawaban singkat, bahasa, dan kemampuan menyimpan pengetahuan, seni, and symbol, memicu inovasi kumulatif. Apa yang bisa kita pelajari dari kepunahan manusia purba? Adaptasi budaya, kekuatan fisik. Homo sapiens bertahan karena bisa berubah cepat, bukan karena paling kuat. Adakah spesies manusia baru di masa depan dengan editing gen, CRISPR, dan kolonisasi luar angkasa? Mungkin saja. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.